Mendingan kita ke kamar aja biar enak kan bisa baringan. Lah, di sini aja ngapa lo, Mbak? Udahlah, yuk ke kamar aja yuk biar enak. Loh, Mbak, ya kamu kok nggak ngambil duit kerikan sama minyaknya toh? Udahlah Pak, kerikannya nggak usah pakai duit, nggak usah pakai minyak. Lah terus pakai apa, Mbak? Gini aja. Mbak, apa-apa nih, Mbak? Mas, Mas, kamu mau kemana sih Mas? Kamu nih loh, udah jadi istriku 10 tahun, nggak paham juga, pakai nanya mau kemana? Aku tuh mau ngomong loh Mas. Mau ngomong apa toh? Udah sini bentar. Cepet kalau ngomong, keburu siang ini. Mas, tak pikir-pikir lebih berharga kambing daripada aku. Kamu tuh ngomong apa toh, Rin? Lah iya, setiap hari yang kamu urusin tuh kambing, terus aku nggak pernah kamu urusin. Kamu tuh jangan sembarangan ngomong ya, Rin. Aku ya tiap hari ngurusin kambing, jual kambing, duitnya itu juga buat kamu. Tapi Mas, aku tuh nggak cuma butuh duit aja. Ya udah, kalau emang kamu nggak butuh duit, mulai besok nggak tak kasih duit kamu. Ya nggak gitu juga kali Mas. Kamu ini jadi istri susah diatur, pengennya menang sendiri. Udahlah, mau cari makan kambing aku, siang ini. Mas, dengerin aku, Mas, ini ada apa toh? Pagi-pagi udah ribut, malu dari tetangga. Pak, kamu urus ini, mbakmu yang brengsek ini. Aku pergi dulu. Mas, dengerin aku dong Mas, tungguin Mas. Mbak, udah mbak, malu mbak, didengerin tetangga. Adik ipar, kamu tuh apa nggak bisa toh nasehatin kakak kamu? Mbak, apa nggak kebalik toh? Adik nasihatin kakak. Udah mbak, duduk dulu. Sebenarnya ada apa toh ini? Kalau lama-lama kayak gini, nggak betah aku. Mendingan minta pisah aja. Mbak, kalau ngomong tuh ya mbak nggak usah celamcrung, nggak usah sembarangan. Omongan itu adalah doa loh mbak. Pak, tapi aku tuh nggak kuat loh Pak kalau diginiin terus sama kakakmu. Lah emangnya tuh Mariku tuh ngelakuin apa sama kamu toh mbak? Pak, aku nih lagi meriang loh Pak. Loh, meriang apa toh mbak? Lah tak lihat-lihat tuh, badanmu tuh sehat, makanmu juga banyak. Meriang dari mana? Maksudku Pak, aku tuh meriang merindukan kasih sayang. Aku nih lagi birahi Pak, tapi sama kakak kamu dianggurin terus. Aku tuh lagi seneng-senengnya begituan Pak. Pak, jangan cuman diem. Kayaknya percuma juga ngomong sama kamu, Pak. Kamu nggak bakalan ngerti karena kamu nggak pernah ngerasain yang begituan. Udahlah, aku mau ke kamar aja, mau tidur. Ini tuh namanya permasalahan tai, permasalahan remeh-temeh, bukan permasalahan serius. Lagian loh, masalah kayak gitu sampai diributin. Mariko juga loh, apa udah nggak dan gawok toh? Istrinya birahi kayak gitu sampai dianggurin. Oh iya, aku tadi disuruh masuk kok apa ya? Kok sampai lupa aku? Ah, mendingan nunggu dia pulang cari rumput daripada aku salah malah dibentak-bentak. Berarti nafsunya Mbak Rini tuh gede banget ya. Sampai Mas Riko aja kewalahan. Lah. Aku nih mikir robot lagi.
Lama-lama bisa gila aku nih kayak gini. Apa aku minta tolong aja ya sama adik ipar? Tapi dia kan adik suami aku. Tapi ya sudahlah. Gimana ya? Jadi enggak jadi. Ya sudahlah, jadi aja. Adik ipar, Mbak Rini, ada apa Mbak? aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa tuh Mbak? Ini loh adik ipar, pinggang aku tuh sakit banget. Aku mau minta tolong dikerikin. Ya nggak enak tuh aku Mbak. Tunggu Mariko pulang aja loh. Tapi aku tuh udah nggak betah loh, rasanya sakit banget. Kamu loh nggak merasakan. Alah, yaudah ambil duitnya sama minyak buat kerikin kamu. Ya tapi jangan di sini loh dek. Mendingan kita ke kamar aja biar enak, kan bisa baringan. Di sini aja ngapa loh Mbak? Udahlah, yuk ke kamar aja yuk biar enak. Loh Mbak, ya kamu kok nggak ngambil duit kerikan sama minyaknya toh? Udahlah pak, kerikannya nggak usah pakai duit, nggak usah pakai minyak. Lah terus pakai apa Mbak? Gini aja. Mbak, apa nih Mbak? Kayaknya si Riko di rumah ini. Nih, pintu rumahnya buka. Assalamualaikum. Kok? Riko? Assalamualaikum. Suara apa tuh? Kalau suara kucing bukan. Suara orang nangis juga bukan. Suara apa ya? Kok? Riko? Penasaran tuh aku. Aku masuk aja ya. Loh. Suara apa ya? Loh, bukan dari sini. Dari sini kayaknya. Gila, aduh. Gendong tuh sampai naik manjak ini. Bisa ya? Riko itu punya istri kayak gitu. Terus Rikonya di mana ini? Oh iya, apa jangan-jangan dia tuh di kandang kambing ya? Aduh. Aduh. Apa aku ngintip lagi aja ya? Aduh. Tapi kan ngintip tuh nggak boleh. Aduh. Gak nyangka aku diri ini, wah mainnya hebat, sampai naik turun tuh. Duh, malah nggak karu-karuan ini. Makasih adik ipar. Kalau begini kan aku lebih fresh, pikiranku lebih segar dan pikiranku nggak melancong kemana-mana. Nggak nyangka ya, kamu ternyata lebih kuat dari mamas kamu. Tapi Mbak, kalau kita berdua sampai ketahuan sama Mariko, bisa mati kita berdua Mbak. Alah, ya nggak mungkin lah. Paling-paling mamas kamu juga lagi ada di kandang. Nggak mungkin gimana tuh Mbak? Terus kalau sampai ketahuan beneran gimana Mbak? Alah, kok kamu takut amat sih? Oh ya Mbak, aku baru inget tadi itu Mariko nyuruh apa? Aku suruh nyuntikin vitamin ke kambing-kambingnya Mas Riko.
Ya udah aku ke kandang duluan ya, Mbak. Ya udah, hati-hati ya. Ternyata nahan begituan seperti nahan pipis ya. Setelah keluar jadi plong banget. Lega banget. Aduh, aku kok lapar ya. Sepertinya aku pengen mie ayam. Apa aku beli aja ya tempat Sumi ya? Udah, aku tempat Sumi aja mau beli mie ayam. Nggak nyangka banget ya, ternyata adik ipar kuat banget. Walaupun badannya kecil, tapi itunya bikin geli banget. Wes. Alhamdulillah dapat makan kambing. Ini tuh si Nopa mana toh? Tadi kan udah tak suruh Mbak nyuntik vitamin ke kambing-kambing. Ditungguin mah nggak datang. Ya saya pecah diablek Mbak itu. Udah. Kalian ini nggak usah pada teriak-teriak. Ini loh, mau tak kasih makan. Makan yang banyak biar cepet gemuk. Nanti kalau gemuk kan cepet laku kalian. Sekarang ini dagang kambing makin sepi. Banyaknya orang jual tapi nggak ada yang beli. Sampai numpuk ini di kandang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, iya. Di sini loh Kang, lagi ngasih makan kambing. Kayak suaranya Kang Agus itu ya. Alhamdulillah ada bos datang. Cepet Kang, kambingku ini dibeli, diborong sana pada numpuk ini di kandang. Aku tadi tuh ke rumah kamu loh. Sampai rumah kamu, aku malah melihat pemandangan yang bagus. Nggak usah ngehina Kang. Iya ya Kang, aku tahu rumahku itu masih jelek. Kalau rumahmu itu udah bagus, pakai ngehina. Lihat pemandangan yang bagus-bagus di rumahku. Ini bukan masalah rumah. Duduk sini, duduk. Apa tuh Kang? Gini loh kok. Biasa aja loh Kang. Kalau ngomong nggak usah deket-deket. Kok. Ini aku terpaksa aku cerita kok. Lah iya udah cerita loh Kang. Tadi kan aku lihat apa? Duh, aku cerita apa enggak ya kok? Udah cerita aja nggak apa-apa. Gini loh, ceritanya aku kan tadi datang ke rumah kamu. Ya aku rencananya mau borong kambingmu. Terus aku ketok-ketok pintu, assalamualaikum, kamu nggak jawab. Malah aku dengar itu suara haho. Tak kira itu kucing, tak kira orang nangis, tapi semuanya itu bukan. Terus aku penasaran, aku masuk. Kamu tahu nggak? Apa Kang? Aku itu lihat istrimu sama adekmu. Gini loh kok. Kamu yang bener Kang. Sumpah demi Allah kok. Aku nggak bohong. Tadinya aku nggak bakalan cerita sama kamu. Tapi tak pikir-pikir, aku kasihan sama kamu. Istrimu sama adekmu. Masa gini-gini loh. Terus sekarang masih apa enggak Kang? Ya aku nggak tahu. Loh itu tuh adekmu tuh. Aduh, aku telat ini. Pasti dimarahin Mas Riko. Mas, maaf ya. Aku telat. Tadi soalnya lupa aku Mas. Minta jadiin bergedal tuh bocah. Sabar kok. Sabar. Udah Kang. Ini jadi urusan Bang. Kamu gak usah ikut campur Kang. Aja kamu Mas. Kamu jangan gitu kok. Ini adik. Kamu jangan gitu. Bener Kang. Dia ini adikku. Tapi Kang, otaknya tuh hewan Kang. Jangan kamu gak usah ikut campur Kang. Panas apa Mas? Tahu. Mas. Masa iya toh Mas? Cuma telat dikit kamu mau ngantem aku. Pak, aku tuh marah bukan karena kamu telat Pak, tapi karena kamu dan jilatin gaulnya sini kan.
Loh, kok kamu tahu, Mas? Udah ngaku aja kamu, Pak. Kamu nih udah, ampun Mas. Mas, udah toh. Iya, Mas. Aku cerita sebenarnya, Mas. Gini loh, Mas. Gini gimana maksudnya itu? Sabar Toko, dengerin dulu alasan dia itu apa. Gini loh, Mas. Tadi tuh aku dipaksa sama Mbak Rini, terus aku diperkosa loh, Mas. Kamu ini nggak usah bohong, Pak. Mana ada apa di dunia ini, Pak? Perempuan merkosa laki-laki. Yang ada laki-laki memperkosa perempuan, Pak. Kamu nggak usah bohong, Pak. Serius, Mas. Aku nggak bohong, sumpah. Udah, kamu tuh nggak usah melotot-melotot, nggak usah emosi. Kayaknya kali ini aku dipercaya sama omongan Nopa. Soalnya gini loh, setahu aku, Nopa itu kan adik kamu, dia tuh patuh sama kamu, nurut. Dia itu anak yang baik loh kok. Udah, Pak. Kamu cerita apa? Kejadiannya sebenarnya tuh gimana? Gini loh, Mas. Semua tuh salah kamu, Mas. Apa maksudmu, Pak? Kok salah aku? Lah, Mbak Rini tiap hari marah-marah sama kamu. Dia itu birahi. Alah, malah kamu anggurin, Mas. Terus tadi tuh Mbak Rini minta tolong suruh ngerikin. Padahal aku udah nolak loh, Mas. Suruh nungguin kamu pulang aja. Yalah, aku malah dipaksa-paksa. Terus sampai kamar, aku malah digituin tadi, Mas. Banyak omong kamu ini, Pak. Mas, ampun, Mas. Udah Toko, udah kok. Kali ini aku bener-bener percaya sama Nopa. Aku paham loh kok sama adikmu. Dia tuh kalem, dia tuh nggak bakalan aneh-aneh, apalagi ngeliatin kamu. Ini kan salahmu juga. Kamu tahu toh kalau istrimu tuh kaceren malah kamu anggurin. Masa kamu dengan cerita adikmu nggak paham toh kok? Terus sekarang Rini gimana, Pak? Di rumah loh, Mas. Dasar gauk luar, wanita gatalan. Terus sampai ceritanya si Nopa itu bener remes gaulnya si Rini itu. Dasar wanita-wanita pempek luar. Kang, ini gimana, Kang? Pak, kok bisa toh, Pak? Aku loh menyaksikan sendiri yang laporan aku lihat sendiri. Kok kamu sampai begitu toh, Pak, sama kakak ipar kamu? Lah, gimana toh kamu ini, Kang? Tadi kan aku udah cerita panjang lebar toh. Kalau aku tuh dipaksa-paksa loh, Kang. Walah. Tapi beneran kamu dipaksa? Iya, Kang. Duh, terus iki piye, Kang? Ya nggak usah piye. Ya kamu loh cerongoh. Harusnya kamu ya nolak toh. Aku tadi sampai hilaf kayak gitu loh, Kang. Ya udah. Ditunggu aja. Gimana tuh nanti hasilnya tuh itu kalau udah ketemu tuh Riko sama Rini. Udah, kamu tunggu di sini, sing tenang. Nanti biar aku tenang, biar aku bela kamu. Udah, sing tenang, duduk sini. Perut sekarang udah kenyang, hati pun tenang, pikiran juga tenang. Sekarang saatnya kita pulang. Dasar wanita gaul luar. Kamu nih kenapa toh, Mas? Ada apa toh? Kok tiba-tiba kayak gini? Udahlah, kamu tuh nggak usah banyak omong. Kamu habis gituan kan sama adekku. Kamu kata siapa, Mas? Nggak perlu tahu. Kamu jawab aja dengan jujur. Iya apa enggak? Iya, Mas. Aku tuh habis gituan sama adik kamu. Tapi semua ini gara-gara salah kamu, Mas. Kamu tuh setiap hari selalu nggak ngerespon aku. Kamu anggurin aku, Mas. Oke, Rin. Kalau bener yang terjadi itu karena kamu yang pengen, mulai sekarang kamu nggak usah pulang lagi ke rumah aku, Rin. Kamu minggat, Rin. Pergi dari rumah aku. Oke, Mas. Oke. Aku bisa kok ganti suami. Aku juga nggak mau, Mas, punya suami kayak kamu itu. Mending aku nikah sama adik kamu aja. Berani kamu, Rin. Sampai berani kamu ganggu keluarga aku, Rin. Becak-becak kamu, Rin. Ya terus aku harus gimana, Mas? Ya terserah kamu, Rin. Pokoknya kita udah selesai, Rin. Kita cerai, Rin. Kamu tinggalin rumah aku, Rin. Gak usah balik lagi. Kalau sampai kamu ganggu keluarga aku, becak-becak kamu, Rin. Tapi, Mas, aduh, kok bisa sih aku hilaf kayak gitu? Ternyata itu semua tadi cuman kesenangan sesaat dan susahnya selamanya.
Duh, gimana ya kalau sampai Mas Riko ninggalin aku? Hidup aku tuh gimana? Siapa yang mau nafkahin aku? Aku kan bergantung banget sama Mas Riko. Mas Riko, maafin aku, Mas.